warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min salati alfi rakatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus al-mukarram Bapak Ustadz Acip Thayyib SHI, al-mukarram Bapak Ustadz Maman, al-mukarram Bapak Ustadz Warta, al-mukarram Bapak Ustadz Ajib, Bapak Haji RW Pulhak ini ya, Pulhak, al-mukarram Bapak Haji Neam, al-mukarram Bapak RW Jumadi, al-mukarram Bapak RT Sukendar, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini saya dapat menghadiri ke tempat dan kediaman yang mulia ini dalam rangka tasyakuran atas telah dikhitamnya putra dari Bapak Edi yang bernama, saya juga lupa tadi Pak Ustadz juga lupa tadi ya. Saya catat ini namanya Muhammad Fadil Akbar bin Edi Susanto. Mudah-mudahan kita doakan Ananda Fadil Akbar ini menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, kelak bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Orang tuanya Bapak Edi, istrinya dan keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan dalam segala urusan dan usahanya, dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal. Manfaatnya kita hadir di tempat yang mulia ini. Yang pertama Pak, tadi kita membaca Al-Quran. Bapak Ustadz kita tadi memimpin membaca Al-Quran. Ada surat Al-Insyirah, Al-Baqarah dan lain sebagainya. Ini merupakan manfaat bagi kita semuanya. Yallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al-Quran falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran maka ia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan dikali 10. La aqulu alif lam mim harfun
Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita baru baca alif lam mim sudah 3 huruf, merupakan dikali 10 berarti sudah 30 kebaikan. Lalu bagaimana kalau kita tadi membaca itu berapa huruf kita baca tadi? Berapa huruf, Pak? Banyak, ratusan, jutaan. Berarti kita mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ditambah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah ta'ala illa khafat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah." Barang siapa yang duduk bersama-sama di dalam suatu majlis lalu ia membaca ayat-ayat Al-Qur'an, illa khafat bihimul malaikah, maka malaikat akan mendatanginya. Ini kalau kita lihat di sini mungkin malaikat banyak banget, Pak. Cuma sayang aja mata kita terbatas. Kita nggak bisa melihat malaikat. Kalau kita bisa melihat malaikat, ini di sekitar kita sudah banyak malaikat. Kenapa? Karena di sini tadi kita membaca Al-Qur'an bersama-sama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan kasih sayangnya kepada kita semua. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita, akan memberikan, menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di sini kita tadi membaca doa bersama-sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'minin." Doa adalah senjatanya orang mukmin. Maka dalam kondisi apapun hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang hadir di tempat ini adalah kita mengkaji ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min sholati alfi rakaati." Yang artinya julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sejenak, dudukmu sebentar, enggak lama. Udah berapa lama Pak tadi duduk di sini? Ada 2 jam, 3 jam? Belum. Kalau tadi Ustadz kita mengatakan jarang sekali orang hajatan ngundang ulama, betul ya Ustadz ya? Banyakan mah hajatan ngundangnya apa Ustadz? Dangdutan. Sekarang begitu Pak, sudah bergeser nilai-nilai kita, nilai-nilai Islamnya sudah bergeser. Kalau dahulu orang tua kita setiap kali hajatan mengundang ulama, ngundang kiai, supaya apa? Syiar agama Islam. Sekarang mah kita dilenakan dengan hal-hal dunia, yaitu dengan dangdutan, nyanyi-nyanyi, saweran dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya julusuka sa'atan fi majlis ilmi, dudukmu sejenak, walaupun duduknya sambil ngantuk-ngantuk, fi majlisil ilmi, di tempat ilmu, khairun min sholati alfi rakaatin, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah berkali. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, yang artinya pasti aku akan tambah. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, namun jikalau kalian kufur,
Enggak ingat atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka berapa banyak orang yang hidupnya kaya raya, sudah berada di atas jabatan tinggi, namun karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh bagaikan membalikkan telapak tangan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini sahibul hajat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yang mudah-mudahan dengan bersyukur ini Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya kepada sahibul hajat. Amin ya rabbal alamin. Karena sakitnya di usia yang sudah tua seperti itu beliau dihitan. Nah, juga beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena anaknya mau dihitan. Berapa banyak anak sekarang disuruh hitan? Nah, mau gak dihitan? Mau gak disunat? Jawabnya gak mau. Sakit, dipotong, terhabis dan sebagainya. Itu ada 5. Di antaranya adalah al-khitanu, yaitu khitan. Dengan dihitan maka kemaluannya menjadi bersih dari kotoran. Dengan dihitan maka dia dalam melakukan ibadah menjadi tidak ragu-ragu lagi. Kenapa? Karena najisnya tidak nyempil. Apa nyempil itu ya? Tidak nyangkut di kemaluan ujungnya. Saya tanya bapak-bapak nih semuanya, Pak, kalau buang air, mohon maaf, kalau buang air itu berdiri apa jongkok? Ayo jawab. Tuh ibu-ibu udah apa? Ini karena penting ini. Nanti nyangkutnya ke dalam fikih, ya. Itu akan berimbas kepada seluruh amal ibadah kita. Hati-hati. Saya tanya sekali lagi bapak-bapak di sini, kalau buang air berdiri apa jongkok? Benar? Kenapa kok tidak berdiri? Karena kalau berdiri, mohon maaf, kira-kira udah keluar semuanya atau masih ada sisa? Masih ada sisa. Sekarang masjid kita itu WC-nya tertutup semuanya atau berdiri? Ada yang berdiri. Nah, usahakan semuanya tertutup, karena kalau air berdiri, kalau buang air berdiri, kira-kira setelah ditutup masih ada yang keluar gak? Masih ada yang keluar gak, Pak? Masih. Kalau masih ada yang keluar, berarti celana dalam kita kena najis. Betul apa betul? Betul. Kalau kena najis lalu kita sholat, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Lah kalau kita tidak sah sholatnya, berarti kita berapa kali melakukan sholat seperti itu, sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik memberikan contoh. Ketika buang air, adabnya adalah di ruang tertutup, tidak dilihat oleh orang. Yang kedua adalah dengan cara, sebenarnya bukan jongkok ya. Kalau jongkok kan begini. Ini mohon maaf saya praktekkan. Ini kaki
kiri agak turun, menekan ke sini supaya kantung air yang ada di perut kita itu tertekan seperti ini. Lebih bagusnya untuk menghabiskan cairan yang ada di kemaluan kita itu dengan dehem, dengan dehem 3 kali. Maka insya Allah dengan seperti itu, dengan dorongan-dorongan seperti itu cairan yang keluar dari kemaluan kita itu benar-benar keluar semuanya, baru kita bersihkan. Karena yang sering terjadi dan ini menjadi umum, yang laki-laki itu seringkali buang airnya berdiri. Akhirnya kalau buang air berdiri, celana dalamnya kena najis. Kalau kena najis lalu dia sholat, ketika sholat dia merasa sholatnya itu diterima oleh Allah, padahal sholatnya itu dia dengan membawa najis dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita berapa banyak orang di dalam kubur itu disiksa karena sebab gara-gara buang air. Karena sebab gara-gara buang air. Hal yang sepele diremehkan tapi berimbas kepada amal ibadah kita. Nih sekarang udah tahu ya Pak ya, insya Allah diperhatikan. Kalau kita buang air dimanapun tempatnya, usahakan supaya seperti yang tadi, kita masih buang airnya dengan hal yang keliru, sehingga berarti saya buang air selama ini keliru, ibadah saya seperti apa? Nah, kemarin mah belum tahu, sekarang udah tahu. Kalau udah tahu masih begitu juga, ya berarti hukumnya sudah sampai di situ. Tapi kalau selama belum tahu, maka itu ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu, dipraktikkan lagi seperti itu, salah lagi, keliru lagi, padahal udah tahu, maka mendapatkan hukuman. Sama seperti kita minum arak. Minum arak kita nggak tahu hukumnya, kita minum aja tuh arak. Selama tidak tahu hukumnya, ma'fu anhu, tidak apa-apa. Tapi karena kita tahu hukum minum arak itu haram hukumnya, maka ketika kita minum, kita di situ mendapatkan hukuman itu berupa dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita baca doa sekali lagi Al-Fatihah dengan iringan doa. Mudah-mudahan sahibul hajat yang akan melaksanakan hajatan esok, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan, Allah berikan kelancaran, kesuksesan, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bi niyyatil qabul maqasidana bil khair wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jiratil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal bala wal riba wal zina wal zalazil wal fitan wa qarana
ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mujizat hasanah yang telah disampaikan oleh kita yang begitu singkat tetapi cukup padat buat kita. Sebetulnya kita